Shalom. Saya yakin kita semua yang ada di rumah mengalami sukacita seperti kita yang ada di sini mengalami sukacita dimanapun keberadaan kita saat ini. Kita mau tetap fokus sama Tuhan, kita tetap mau beri yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelumnya kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami bawa setiap doa kami. Kami bawa setiap pergumulan kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan segalanya. Terima setiap pujian kami pagi hari ini. Terima penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau rasakan hadiratnya Tuhan memenuhi setiap kami. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami mau terima berkat Tuhan. Sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Bawa sembah pujian-Mu. Biar kekudusan-Nya Tuhan memenuhi setiap kita. Kami taruh iman kami Tuhan. Demi setiap kami Yesus.
setiap kami menghadapi hari-hari dengan ketenangan Tuhan. Untuk kami kuat dalam segala hal Tuhan, karena kami tahu ada Tuhan beserta setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih memuji Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan, bahwa setiap sembahmu, tepuk tanganmu, sorak-sorakmu bagi Yesus. Hal yang hidup di dalamku. Mari umat-umat berdiri di tempat bersorak-sorak bagi Tuhan. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau sudah himpun anak-anak-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami ingin belajar dan mengenal kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman yang akan ditabur, kami diberikan pengertian yang mendalam, sehingga kami memahami karya-Mu dalam hidup dan kehidupan ini Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam keterbatasan kami, di dalam ketidakmengertian kami. Biarlah Tuhan kirimkan Allah Roh Kudus sebagai Roh penolong menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pelayanan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Ada sukacita kali ini. Haleluya.
Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Roma 1 ayat 6 sampai dengan 16 sampai dengan 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, sebagai gereja saat ini kita akan memasuki tahapan baru, yaitu menjelang abad yang ke-21. Tanda-tanda sudah nampak dan jelas dan serta dirasakan oleh kita semua. Kita berada dalam kurun waktu dengan perubahan-perubahan yang sangat-sangat cepat di segala lini kehidupan. Pertumbuhan penduduk, perpindahan, dan perjumpaannya, serta penggunaan alat-alat komunikasi yang sangat luar biasa cepatnya mempengaruhi pola pikir dan daya hidup setiap insan manusia yang ada di dunia ini. Siapa yang menguasai segi-segi komunikasi dan informasi akan merasakan kekuatan atau dinamika yang ada di dalamnya. Kekuatan itu tidak hanya terbatas pada lingkungan, tetapi menjangkau sampai ke ujung-ujung dunia, menerobos dinding-dinding rumah dan dinding-dinding hati. Pengaruhnya itu sulit dibendung atau disingkirkan. Dampaknya sudah kita rasakan dimanapun kita berada dan di dalam gereja. Sebagai gereja yang diperhadapkan dengan pengakuan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ia adalah suatu berita yang sangat baik, yang merupakan isi suatu penyampaian atau komunikasi. Memang suatu berita dapat saja mengubah suasana dan perasaan hati. Hati muram dapat saja berubah menjadi penuh sukacita setelah menerima berita kabar baik. Jadi kita dapat katakan bahwa suatu berita punya kekuatan atau dampak. Tentu ada berita yang tidak punya pengaruh apa-apa. Kita mendengar, kita membaca atau melihat tayangan tanpa tergerak olehnya. Suatu berita mengejutkan kalau kita sendiri merasa terlibat di dalamnya. Berita umpamanya tentang tumbangnya situasi politik di mana negara Italia terkena COVID-19. Saudara-saudara, ini berita yang sangat mengejutkan. Bahkan sampai di titik di Indonesia, hal-hal yang sangat sepele bisa dalam waktu singkat terkuak dan terdengar dan dirasakan oleh masyarakat banyak. Orang tidak dapat tak acuh terhadap berita itu, bahkan untuk negara-negara tertentu. Contoh, Indonesia yang kena COVID-19 punya dampak ekonomi, dampak politik, dampak sosial yang sangat menakutkan sekali. Bahkan pemerintah sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat progresif. Tetapi dalam kenyataan, berita-berita miring ini dipolitisir, dibuat sedemikian rupa seolah-olah pemerintah tidak mampu mengatasi COVID-19. Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Karena ada gerakan-gerakan di balik unsur-unsur sosial tadi, unsur-unsur kesehatan tadi. Ada langkah-langkah politik yang membuat terjepitnya pimpinan negara tercinta kita saat ini. Disitulah letak kekuatan berita yang berhubungan satu dengan yang lain di dalam satu kejadian yang menyangkut manusia langsung ataupun tidak. Injil adalah berita yang menunjukkan pada kejadian yang berawal dan pada tindakan Allah sendiri. Dia melakukan penebusan. Kita baca dulu Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24 sampai dengan 25 yang berbunyi seperti demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuat untuk menunjukkan keadilannya
karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara-saudara kekasih Kristus, jadi kita dapat katakan bahwa suatu berita punya kekuatan yang sangat luar biasa ketika dipolitisir oleh alat-alat komunikasi yang begitu canggihnya saat ini. Saudara-saudara, sebagai jalan pendamaian dengan perantara Yesus Kristus, yang membahagiakan dalam berita ini adalah ada jalan lain yang mengantar kepada penebusan atau keselamatan yang kita rindukan bersama-sama. Dan jalan itu Allah sendiri yang buat, dan tentunya sudah dirancang dengan matang, sehingga ia dapat membanggakan dirinya bila dapat sampai pada tingkat pengenapan hukum Taurat. Akan tetapi sayangnya tingkat itu tidak pernah ia dapat capai. Juga kalau ia seorang ahli Taurat seperti penulis kitab Roma itu sendiri, penulis itu pun sampai pada kenyataan bahwa Kristus yang menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Saudara-saudara, tindakan Allah yang menebus dari hukum adalah benar-benar berita yang sangat membahagiakan kita. Akan tetapi tindakan Allah tidak tinggal sampai di situ saja. Kristus dibangkitkan dari kematian, dan peristiwa itu membuka kemungkinan menjalani hidup yang baru, seperti dikatakan dalam Roma 6. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita tahu kebangkitannya adalah kabar baik yang menjadi pijakan setiap insan manusia dalam iman Kristus. Siapa yang menjadikan pijakan itu hidup, kabar itu akan memberikan semangat dan harapan, pula akan mengantarnya kepada celah-celah hidup yang cerah berisi keselamatan bagi setiap insan manusia. Sumber kabar itu adalah Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Kristus, dialah intipati dari kekuatan Injil yang kita kabarkan saat ini. Dialah satu momentum yang sangat luar biasa ketika kita mengimaninya, bahwa Kristuslah jalan keselamatan itu. Tetapi sebagian besar orang tidak melihat dari hal tersebut. Mereka hanya lihat kulitnya, apa yang Tuhan sudah rancang, apa yang Allah rancang bagi setiap insan manusia di dunia ini. Mereka tidak lihat pengorbanan yang Allah buat terhadap anak tunggalnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sebetulnya itulah yang kita harus resapi dengan sungguh-sungguh. Kedatangan dia membawa kabar baik, bahwa keselamatan akan terjadi bagi setiap orang yang percaya dan mengimaninya. Tindakan Allah itu membaharui hubungannya yang retak dengan manusia. Perhatikan, tindakan Allah itulah yang membawa pembaharuan yang retak antara manusia yang tidak sanggup memenuhi hukum Taurat. Tindakannya itu mengubah seluruh pola dan nilai-nilai hidup kemanusiaan. Manusianya dapat hidup dari tindakan Allah yang membenarkannya atau yang membebaskannya dari segala celah. Di hadapan Allah tidak seorang pun yang dapat membenarkan atau membersihkan dirinya. Ada orang punya persepsi bisa mampu membersihkan dirinya. Saudara perhatikan, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat masuk ke dalam kebenaran firman kalau Allah sendiri tidak bekerja untuk dia. Tidak akan mungkin seorang bisa datang kepada Allah tanpa Allah yang menggerakkannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, akhirnya sampai kepada pengakuan, aku manusia celaka, tetapi serentak dengan pengakuan itu ia mempunyai wawasan yang baru. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 7 ayat 24 sampai dengan 25. Hubungan yang retak oleh celah dan dorongan raga dipulihkan oleh Allah sendiri melalui Kristus Yesus. Itulah pembenaran yang tidak terduga, yang tidak pernah terdeteksi. Siapa yang meraihnya adalah orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa. Saudara-saudaraku, keyakinan hidup seperti itu diperoleh bila diandalkan dan kita mengandalkan kekuatan Allah. Kita tidak mampu memperolehnya ketika sendi-sendi pengertian kita retak dan rapuh dalam hubungan antar manusia
Tetapi ketika kita mampu mengikat tali ini menjadi satu kesatuan, dan hubungan kita antara Allah dengan kita diperdamaikan oleh Kristus, maka kita akan dipulihkan olehnya. Tindakan perdamaian Allah itu memberi dan memancarkan kedamaian. Persekutuan orang-orang percaya dari segala bangsa dipersiapkan Allah untuk menjadi inti penggerak dan penegak damai Allah di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, itu tidak berarti bahwa orang harus mengingkari perbedaan. Justru dalam perbedaan itu ada dinamika yang luar biasa ketika kita mengerti memahami karya Tuhan. Tetapi orang harus belajar bahwa unsur-unsur yang berbeda itu adalah peri hidup yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Saudara-saudara, tidak ada mungkin Allah menciptakan dua unsur manusia, wanita dan pria. Ada maksud di balik ini, yaitu dinamika kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, di dunia ini makin lama makin menjadi satu oleh komunikasi yang modern. Ternyata masih saja ada pertentangan-pertentangan yang tajam. Bahkan kecenderungan untuk mempertahankan kepentingan diri sendiri atau kelompok yang sempit dan tertutup secara eksklusif. Dinding pemisah antara orang Yahudi dan Yunani telah diterobos oleh kekuatan Allah dalam Kristus. Sebagai gereja kita harus mengatasi setiap usaha mengkotak-kotakan, dan dengan demikian menjadi pembawa damai mulai dari di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudara, gereja yang telah dibarui selalu memperbaharui dirinya. Selama gereja tidak mengalami perubahan dan para orang-orang yang di dalam mengalami perubahan dan merubah dirinya, maka belum bisa disebut sebagai gereja, sebagai pembawa damai. Saudara-saudara, kelihatannya sangat sederhana dan simpel, tetapi sangat sulit dilakukan ketika kita tidak intim dengan Allah. Sangat sulit kita aplikasikan ketika kita tidak mengerti tujuan Allah yang sebenarnya. Karena orang berpikir dengan perasaan dan apa yang dilihatnya. Mari kita melihat dari perspektif kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tahu apa rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Ketika Dia membuat satu pola yang indah, yang luar biasa, Dia mengirimkan anak yang tunggal bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pengertian memberikan pengorbanan bagi anaknya itu adalah pengertian yang sangat luas ketika kita tidak memahaminya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengerti, memahami apa rancangan Tuhan itu. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang menyakitkan hati manusia, tetapi Dia ingin merancang sebuah rencana yang luar biasa yang akan dinikmati oleh setiap insan manusia. Mari kita belajar mengerti, memahami. Yesus adalah Raja Damai itu. Yesus satu-satunya kekuatan dari Allah yang akan menyelamatkan kita kepada kebenaran firman. Yesuslah sumber segala-galanya. Untuk itu kita harus kokoh. Walaupun situasi dan kondisi saat ini di negara kita, di tempat kita tinggal, di tempat kita mencari nafkah, di tempat kita beraktivitas, mari percayakan hidupmu kepada Yesus sebagai pembawa damai. Mari beritakan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Yesus tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Karena di dalam nama Yesus ada kepastian. Saudara-saudaraku, lihatlah rancangan Tuhan itu di dalam kehendak Tuhan. Jangan melihat rancangan Tuhan sesuai dengan persepsi apa yang kita tahu. Pengetahuan kita sangat terbatas. Ketika kita ingin makin dekat, makin kita tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Makin hari kita tidak mengerti apa yang sudah kita kerjakan. Tetapi ketika kita makin dekat, kita makin hari makin rendah hati. Kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin membawa terang dan kasih itu nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Dan orang dapat melihat, inilah gambar Yesus. Mari, saya mengajak saudara-saudara, Jemaat Kasih Allah Ministry untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Pelajari dengan sungguh-sungguh karya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Nanti saudara akan melihat bahwa Tuhan begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita belajar
belajar sekali lagi untuk memahami rancangan Tuhan itu, supaya kita tahu di dalam kasih-Nya yang begitu luar biasa ada terselip rencananya untuk kita menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera itu. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Kami bangga memiliki Engkau karena Engkau terus mengingatkan kami, menyadarkan kami tentang kekurangan dan kelemahan dalam hidup kami ini Tuhan. Kami ingin belajar dan terus belajar mengerti, memahami karya-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, berikan pencerahan dari hari ke hari, sehingga kami mengerti, menghayati apa rancangan Tuhan itu. Tuhan, di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, biarlah Tuhan kirimkan Allah Roh Kudus sebagai Roh penolong menyertai kami semua, sehingga kami mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati jemaat kasih Allah ministry, berkati seluruh para pengerja, berkati rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka. Situasi seperti apapun tidak akan pernah menggoyang mereka. Situasi seperti apapun tidak akan membuat mereka takut, tidak membuat mereka galau, tidak membuat mereka putus asa. Kami percaya Tuhanlah sumber penolong kami, Tuhanlah sumber segala sumber kehidupan kami. Engkaulah tumpuan pengharapan kami, Engkaulah sumber sukacita itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami Bapa, berkati, biarlah kami menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi kota Bogor Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus, sebentar kita semua akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita pulang, kita akan mendapatkan berkat dari Dia. Arahkan hatimu dan angkat kedua tangan. Kiranya kasih damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus senantiasa menyertai bahkan memberkati kita semua di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha datang untuk kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Umat yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi